Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Sebelum kita mulai cerita ini, mari sejenak kita ingat betapa agungnya Rasulullah, baginda yang kita cintai. Mari bersama-sama kita kirimkan sholawat untuk beliau. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Sholawat yang tulus, agar hati kita semakin dekat dengannya. Jangan lupa juga untuk mendukung perjalanan kami di channel Langkah Kisah ini. Klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang akan menginspirasi. Siapa tahu, kisah ini bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang wanita muda yang disiram bensin oleh seorang polisi? Tapi tahukah kalian, di balik kejadian itu, ada sebuah cerita besar tentang keberanian, harga diri, dan kebenaran yang akhirnya mengungkap segalanya? Ikuti cerita ini, karena apa yang akan kalian dengar hari ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka mata kita akan banyak hal yang terjadi di dunia nyata. Mari kita mulai. Pagi itu, seperti biasa, Dewi, seorang wanita muda dengan motor Vespa biru, melaju dengan tenang di jalan yang sunyi. Matahari mulai menyinari jalanan yang masih lengang, memberikan kehangatan pada udara pagi yang masih dingin. Dewi memutuskan untuk membeli sarapan nasi goreng di warung dekat rumah. Seiring perjalanan, matanya tertumbuk pada sosok seorang kakek tua yang berdiri kebingungan di dekat motor yang mogok. Dewi melihat kakek itu tampaknya kehabisan bensin. Dengan hati yang tulus, Dewi memberhentikan motor dan mendekat. "Kakek, motor kehabisan bensin, ya?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Kakek itu menoleh dengan wajah cemas. "Iya, Nak. Sudah jauh saya jalan. Tak ada yang bisa bantu." Dewi merasa iba. "Jangan khawatir, Kakek. Saya beli bensin sebentar ya," jawab Dewi dengan semangat. Ia segera melaju menuju pom bensin terdekat, membeli bensin dengan jerigen, dan kembali untuk membantu kakek tua tersebut. Namun, dalam perjalanan pulang, Dewi mendapati ada razia polisi yang sedang berlangsung. Polisi tampak berjaga-jaga di pinggir jalan, dan di tengah mereka ada sosok seorang polisi muda dengan wajah yang sangat familiar bagi orang-orang yang sering berurusan dengan hukum. Namanya Ari, dan ia dikenal sangat arogan serta suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dewi sedikit khawatir, namun tetap melaju pelan. Saat mendekat, tiba-tiba Ari menatapnya dengan tajam, kemudian melambaikan tangan memintanya berhenti. "Ayo, berhenti!" teriak Ari dengan nada yang memerintah. Dewi menurunkan kaca helmnya dan dengan tenang menjawab. "Ada apa, Pak? Saya cuma mau bantu kakek itu yang kehabisan bensin." Ari tidak langsung menjawab. Ia memandang motor Dewi, lalu bertanya dengan nada merendahkan, "Surat-suratnya mana?" Dewi mengernyit, merasa sedikit jengkel dengan sikap polisi itu. "Ini, Pak," jawab Dewi sambil menyerahkan SIM dan STNK dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa tidak nyaman. Ari memeriksa sejenak dokumen tersebut. Lalu matanya melirik ke jerigen bensin yang ada di belakang motor Dewi. "Bawa bensin, ya? Mau buat apa?" tanyanya, dengan nada yang semakin curiga. Dewi menjelaskan dengan sabar. "Pak, itu bensin buat bantu kakek yang kehabisan bensin tadi. Tidak ada yang aneh, kan?" Namun, Ari tidak peduli. Dengan gesit, ia langsung menyiramkan bensin yang ada di jerigen itu ke tubuh Dewi. "Coba cari-cari alasan lagi," teriak Ari, seolah merasa menang dengan tindakannya. Dewi terdiam sejenak, terkejut dan marah. Bukan hanya karena cairan bensin yang menempel di tubuhnya, tetapi juga karena merasa dihina di depan umum. Suasana menjadi tegang, tetapi Dewi tetap mencoba untuk tenang. Tanpa terburu-buru, Dewi segera menghubungi rekannya dari TNI yang berada tak jauh dari lokasi. "Pak, ada masalah dengan seorang polisi yang arogan. Saya butuh bantuan," kata Dewi dengan suara rendah, tapi tegas. Tidak lama setelah itu, Dewi mendengar suara sirene mobil patroli. Sebuah mobil TNI datang dengan cepat, diikuti oleh beberapa anggota TNI lainnya yang sudah siap untuk bertindak. Ari yang merasa tidak ada apa-apa, terkejut saat tiba-tiba suasana berubah drastis.
Rekan-rekan Dewi dari TNI muncul dan meminta Ari untuk menyerahkan diri. Ternyata, tindakan arogan yang dilakukan Ari sudah dipantau dan dikecam oleh pihak kepolisian. Tak lama setelah penyelidikan singkat, Ari pun dipecat dari jabatannya. Dan pada saat itu, Dewi hanya menatap dengan tatapan tajam. Walaupun dirinya merasa dihina, namun dia tahu, kebenaran selalu akan menemukan jalannya. Setelah kejadian itu, Dewi merasa ada yang perlu diselesaikan. Meskipun dirinya merasa terhina dan marah atas perlakuan Ari, dia tetap menjaga ketenangan. Di dalam hati, Dewi tahu bahwa hal ini lebih dari sekadar tindakan arogan seorang polisi, tetapi sebuah pengingat tentang pentingnya keadilan dan harga diri. Sesampainya di rumah, Dewi segera mengganti pakaiannya yang basah oleh bensin. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari kejadian pagi itu. Rasa marah yang sempat membuncah perlahan berubah menjadi tekad untuk memastikan bahwa apa yang terjadi pada dirinya tak akan dibiarkan begitu saja. Tidak lama setelah itu, rekannya dari TNI, yang ikut membantu dalam insiden tersebut, menghubungi Dewi. "Dewi, kamu baik-baik saja? Kami sudah mendapatkan laporan dari atas. Dan semua sudah ditindaklanjuti. Tidak perlu khawatir," kata rekannya melalui telepon dengan suara yang penuh perhatian. Dewi menghela napas lega. "Terima kasih banyak. Tapi aku rasa aku harus melakukan sesuatu agar kejadian ini tidak hanya berlalu begitu saja," jawab Dewi, meskipun masih ada rasa cemas di hatinya. Setelah berbicara dengan rekannya, Dewi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Ari dan latar belakangnya. Ternyata, Ari sudah beberapa kali terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang, dan banyak warga yang merasa takut melapor karena takut menghadapi intimidasi. Dewi menyadari bahwa apa yang terjadi padanya adalah sebuah peringatan untuk membuka mata banyak orang tentang praktik buruk yang selama ini terjadi di sekitar mereka. Ia tahu bahwa jika hal ini dibiarkan, maka tindakan semacam itu akan terus berlanjut. Sementara itu, Ari merasa hidupnya hancur begitu saja. Keputusan untuk menyiramkan bensin ke tubuh Dewi ternyata berbalik menjadi bumerang bagi dirinya. Tak hanya kehilangan pekerjaannya, reputasinya sebagai polisi yang arogan juga hancur. Setelah kejadian itu, Ari tidak hanya menghadapi sanksi administratif dari kepolisian, tetapi juga dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun, di dalam hatinya, Ari merasa bahwa dirinya seharusnya bisa menghindari semuanya jika saja dia tidak terlalu gegabah. Namun, kejadian ini juga membuka kesempatan bagi Dewi untuk menunjukkan bahwa seorang wanita, yang selama ini mungkin dianggap lemah, bisa menjadi sosok yang tak terduga dalam menghadapi ketidakadilan. Dewi yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang dan sabar, kini mulai memperlihatkan sikap tegasnya. Dengan dukungan penuh dari rekan-rekannya, Dewi melanjutkan langkahnya untuk membuat laporan resmi tentang tindakan Ari, bukan hanya untuk membela dirinya, tetapi juga untuk membela orang-orang yang mungkin telah menjadi korban sikap arogan polisi itu. Hari demi hari berlalu, namun Dewi tidak berhenti berjuang. Di balik tindakannya yang sederhana, dia yakin bahwa apa yang dilakukannya akan menjadi titik balik bagi banyak orang yang terdiam dalam ketidakadilan. Dalam setiap langkahnya, Dewi merasa bahwa kebangkitan untuk berani bersuara, walaupun menghadapi ancaman, adalah kewajiban moral bagi siapa saja yang peduli terhadap kebenaran. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Keputusan untuk mengungkapkan segala tindakan Ari sampai ke pihak berwenang semakin mendekati puncaknya. Dewi tahu bahwa ini adalah titik kritis. Keputusan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan sistem yang lebih adil. Di hadapan seluruh rekan-rekannya, Dewi berbicara dengan tegas, namun dengan hati yang penuh harapan. "Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang kita semua. Kita berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, dihormati, dan dihargai. Kita tak boleh membiarkan kezaliman berlanjut hanya karena ketakutan untuk bersuara. Jika kita diam, siapa yang akan peduli?" kata Dewi dengan suara yang penuh keyakinan. Kata-kata Dewi membuat banyak orang yang hadir merasa tergerak. Mereka yang sebelumnya hanya bisa melihat, kini mulai berani untuk bersuara. Kejadian ini bukan hanya mengubah hidup Dewi, tetapi juga membangkitkan semangat bagi banyak orang untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami. Namun, di sisi lain,
Ari harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Setelah proses hukum yang cukup panjang, Ari akhirnya harus menghadapi pemecatan dan hukuman sesuai dengan tindakan tidak terpuji yang dilakukannya. Keputusan ini tidak hanya berlaku untuk Ari, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi siapapun yang merasa memiliki kekuasaan lebih dan bisa menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Dengan tekad yang semakin kuat, Dewi merasa bahwa dirinya telah mengambil langkah yang benar. Walaupun jalan yang harus dilalui penuh dengan rintangan, ia tahu bahwa setiap perjuangan yang dilakukan akan membawa perubahan. Dan, yang paling penting, ia telah mengajarkan kita semua bahwa harga diri, keadilan, dan kebenaran adalah hal yang tak bisa ditawar. Beberapa minggu setelah insiden itu, kehidupan Dewi mulai kembali normal, meski dengan beberapa perubahan yang signifikan. Banyak orang yang mengagumi keberaniannya, dan cerita tentang dirinya yang berani melawan ketidakadilan mulai tersebar luas. Bahkan, tak jarang Dewi mendapat ucapan terima kasih dari orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal. Orang-orang yang merasa terinspirasi oleh sikapnya. Mereka mengaku bahwa tindakan Dewi telah memberi mereka keberanian untuk berbicara dan melawan ketidakadilan dalam kehidupan mereka sendiri. Namun, bagi Dewi, penghargaan tersebut tidaklah penting. Yang terpenting baginya adalah pesan yang dia ingin sampaikan, bahwa kebenaran dan keadilan harus diperjuangkan, tidak peduli betapa sulitnya. Di sisi lain, Ari, yang harus menanggung semua akibat perbuatannya, kini terpuruk. Kehilangan pekerjaannya sebagai polisi bukanlah hal yang mudah baginya. Setiap hari ia merasa menyesal, berulang kali bertanya-tanya apa yang sebenarnya menggerakkannya untuk bertindak begitu gegabah. Ia menyadari bahwa meskipun dirinya memiliki kekuasaan sebagai polisi, itu tidak memberi hak untuk merendahkan dan menindas orang lain. Sebuah kejadian yang kecil, menurutnya, ternyata berbuah panjang. Ia menyadari bahwa rasa sombong dan arogan yang ia tunjukkan kepada Dewi pada pagi itu bukan hanya menghancurkan masa depannya, tetapi juga menghancurkan citra profesi yang ia pilih. Polisi, yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, malah menjadi sosok yang menakutkan bagi orang-orang yang dilindunginya. Pada suatu hari, di tengah kesendiriannya, Ari menemui Dewi. Ia merasa perlu untuk meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan mungkin mencari sedikit penghiburan dari perasaan bersalah yang selama ini menghantuinya. Dengan wajah yang dipenuhi penyesalan, ia mendekati Dewi. "Dewi," suara Ari terdengar berat. Saya datang untuk meminta maaf. Apa yang saya lakukan kepada kamu sangat tidak pantas. Saya menyesal." Dewi menatapnya dengan tajam, namun tidak ada kebencian yang terlihat di wajahnya. "Kamu sudah melakukan kesalahan, Ari. Tapi apa yang lebih penting, kamu harus belajar dari kesalahan itu. Jangan biarkan kekuasaan yang kamu punya menjadi alat untuk menindas orang lain." Ari terdiam sejenak, mencerna kata-kata Dewi. Ia tahu bahwa meskipun permintaan maafnya diterima, itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Namun, setidaknya, Dewi memberinya kesempatan untuk menyadari bahwa semua tindakan ada konsekuensinya. Setelah pertemuan itu, hidup Ari tidak langsung berubah. Proses untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan berdamai dengan masa lalu masih panjang. Namun, ia mulai belajar untuk menghargai orang lain dan tidak lagi menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun hanya karena jabatannya. Bagi Dewi, cerita ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap tindakan yang kita ambil bisa berdampak jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Terkadang, satu keputusan kecil bisa mengubah hidup kita selamanya. Namun, pada akhirnya, kebenaran akan selalu terungkap, dan setiap perjuangan untuk keadilan akan membuahkan hasil. Dewi tidak pernah berharap mendapatkan pujian atau penghargaan. Ia hanya ingin membuat dunia sedikit lebih baik dengan berani berdiri untuk apa yang benar. Baginya, kebenaran itu tidak membutuhkan banyak pembelaan, karena ia akan selalu menemukan jalannya. Cerita ini berakhir di sini, tetapi pelajaran yang ditinggalkan tidak akan pernah pudar. Setiap langkah kita, setiap pilihan yang kita buat, harus berdasarkan pada prinsip yang benar. Jangan pernah takut untuk berbicara, meskipun itu akan membuat kita tidak nyaman. Karena pada akhirnya, kita semua berhak untuk dihormati,
dan keadilan akan selalu datang pada waktunya. Setelah pertemuan itu, Dewi kembali ke rutinitas hariannya, namun hatinya merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa kisahnya tidak hanya akan berhenti di situ. Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari setiap kejadian, bahkan yang paling buruk sekalipun. Ia merasa lega karena bisa membuat perubahan, meskipun itu hanya dimulai dari satu tindakan kecil yang ia lakukan. Namun, di luar sana, dampak dari kejadian itu tidak hanya berhenti pada Dewi dan Ari. Kisah mereka mulai menarik perhatian banyak orang. Orang-orang yang merasa terinspirasi oleh keberanian Dewi dalam menghadapi ketidakadilan mulai berbicara lebih berani tentang pengalaman mereka sendiri. Media mulai meliputnya, dan Dewi yang sebelumnya hanya dikenal oleh orang-orang terdekatnya, kini menjadi sosok yang diperbincangkan di mana-mana. Salah satu hal yang paling menggugah hati Dewi adalah ketika sebuah surat datang dari seorang ibu yang telah lama terdiam, karena takut melapor setelah mengalami kekerasan dari seseorang yang merasa memiliki kekuasaan. Ibu tersebut menulis bahwa setelah mendengar kisah Dewi, ia merasa memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak berwajib. Dewi, terima kasih karena telah menunjukkan bahwa ketidakadilan bisa dilawan. Saya kini merasa bisa menghadapinya. Jika kamu bisa, saya juga bisa. Tulis surat itu. Membaca surat tersebut membuat Dewi terharu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya yang sederhana bisa memberikan dampak yang begitu besar pada kehidupan orang lain. Ternyata, tindakan keberanian yang dimulai dengan dirinya bisa menginspirasi orang lain untuk menemukan keberanian mereka sendiri. Sementara itu, Ari juga berusaha menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Meskipun ia masih berjuang dengan penyesalan, ia mulai mengambil langkah kecil untuk memperbaiki dirinya. Ia tidak ingin hanya menjadi seorang polisi yang bekerja demi kepentingan pribadi, tetapi ia ingin menjadi sosok yang bisa dihormati, baik oleh masyarakat maupun rekan-rekannya. Ari juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan berusaha menebus kesalahannya melalui tindakan nyata. Ia menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Perubahan nyata hanya bisa datang dengan perbuatan. Meskipun sulit, Ari bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik dan menebus kesalahannya dengan membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Pada suatu kesempatan, Ari mendekati Dewi lagi. Kali ini, dengan sikap yang lebih rendah hati. Dewi, aku tahu aku sudah banyak berbuat salah padamu dan banyak orang. Tapi aku berjanji untuk berubah. Aku ingin menjadi polisi yang sesungguhnya, yang bisa melindungi dan mengayomi. Aku harap kamu bisa melihat bahwa aku sedang berusaha memperbaiki diri. Dewi menatapnya dengan tenang. Ia tidak berkata banyak, tetapi matanya penuh dengan pengertian. Ia tahu bahwa perubahan itu tidak datang dalam sekejap, dan kadang-kadang, orang yang paling salah bisa tumbuh menjadi lebih baik jika mereka benar-benar berusaha. Semoga kamu berhasil, Ari, jawab Dewi dengan lembut. Tapi ingat, perubahan yang sejati tidak mudah. Itu butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Ari mengangguk pelan. Ia merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Tidak mudah untuk mengakui kesalahan, apalagi dengan orang yang pernah ia sakiti. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki jalan hidupnya. Cerita ini berakhir dengan dua orang yang, meskipun memiliki latar belakang yang sangat berbeda, akhirnya belajar dari kesalahan mereka dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dewi, dengan ketenangan dan keberaniannya, mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita harus mengambil langkah berani untuk menghadapi ketidakadilan, dan setiap tindakan baik, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar. Ari, dengan penyesalannya, menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan bahwa kesalahan yang dilakukan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik untuk memperbaiki diri. Kisah ini bukan hanya tentang Dewi dan Ari. Ini adalah kisah tentang kita semua. Tentang bagaimana kita menghadapi ketidakadilan, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dan bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, meskipun dimulai dari tindakan kecil. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap, tetapi setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita ambil dengan keberanian, bisa menjadi awal dari perubahan besar.
Kita semua punya kekuatan untuk membuat perbedaan, dan terkadang, itu hanya butuh satu orang untuk memulai. Dengan hati yang lapang dan tekad yang bulat, Dewi melanjutkan hidupnya. Dan meskipun kisah ini telah berakhir, perjuangannya untuk kebenaran akan terus menginspirasi banyak orang. Kini, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan bahwa keberanian untuk berbicara dan berbuat benar tidak pernah sia-sia.